Belum kenal Bang Edis. Ya, Anda Muslim ya? Lim. Muslim. Baik, kita lanjut saja supaya tidak berulang-ulang. Adakah Al-Quran menyebutkan Bang Edis tunggu dulu satu? sebelum diskusi. Sebelum diskusi kita pakai waktu aja biar kondusif ini. Kondusif. Maksudnya? Ya biar apa tidak terpotong-potong, saya ngomong dipotong Bang Edis Oh enggak, ngomong. kita saling menghargai saja ya. Kalau Coba. bisa pakai waktu aja kita, ayo. Ya ini pakai waktu ini. Saya dulu bicara, Anda dulu atau saya dulu yang bicara? Pakai itu Bang Edis, pakai apa itu? Terlalu banyak ini syarat-syaratnya deh. Gus Imam, simple saja. Adakah Al-Quran menyebut bahwa Allah berfirman kepada keturunan Ismail? Ibrahim yang dimaksud tadi itu, Ibrahim itu kan bapaknya Ismail. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan dari keturunan Ismail. Oke, yang ayatnya. Ibrahim. Ayatnya. Kan begitu Bang Edis. Ayatnya. Saya carikan dulu ya. Baik, silakan. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang Islam, mereka ini sedang menipu diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail. Padahal tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan satupun keturunan dari Ismail. Tetapi Al-Quran malah berbicara tentang keturunan-keturunan Yakub. Keturunan-keturunan Ishak. Dia tidak berbicara mengenai keturunan-keturunan Ismail. Itulah yang dimaksud di dalam Bible ketika Abraham datang kepada Tuhan. Sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Tetapi apa firman Tuhan? Tidak. Perjanjianku akan kuadakan melalui keturunanmu dari garis Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang keturunan-keturunan Ishak. Tidak pernah berbicara mengenai keturunan Ismail. Nah, disinilah makanya iblis sedang menyesatkan umat manusia. Dalam surat Al-Ankabut ayat 27 Silakan baca. Bahwa dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Ada di situ disebutkan Ismail? Ismail memang tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Karena apa? Karena memang Tuhan tidak mengadakan perjanjian keselamatannya lewat garis keturunan Ismail. Itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan satupun keturunan Ismail. Sabar. Karena para nabi dan rasul itu banyak yang bersumber dari keturunan Nabi Ibrahim. Seperti itu Bang Edis. Kenapa tidak menyebutkan Ismail di situ? Karena Ismail itu putranya Ibrahim. Semuanya bersumber, para nabi itu bernasab kepada Nabi Ibrahim. Begitu. Jadi jangan menjustifikasi bahwa karena tidak ada Ismail, Bang Edis menolak Nabi Muhammad di situ. Padahal Ismail coba misalnya gini, coba kamu baca lagi di situ coba. Putra daripada Nabi Ibrahim. Oke, baik. Kita bukan berbicara mengenai gini Gus Imam. Makanya kurang-kurangin benturin kepalaku, Vin. Tenang, gini. Saya akan bacakan kepada Anda Kejadian pasal yang ke-17 ya. Baik. Jadi menurut surat Al-Ankabut ayat 17 tadi, bahwasanya di situ diberikan kenabian kepada keturunan daripada Ibrahim lewat garis keturunan siapa? Tidak dari Ibrahim. Ibrahim saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja nih. Namanya Ismail. Jadi sebentar, saya bacakan surat Al-Ankabut berapa? Saya tahu Bang Edis. Saya sudah baca itu.
Jadi Sebentar, saya bacakan biar kita nggak omong kosong. Al-Ankabut ayat berapa? Al-Ankabut ayat berapa tadi? Surat Al-Ankabut ayat 17, betul? Ayat 27. Oh, 27, sorry. Surat Al-Ankabut ayat 27 ya. Saya bukakan kepada kalian. Tetapi ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Ayat ini direvisi oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya. Biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca. Dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ya. Ismail, salah Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, Akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, sorry. Bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan, Bang Idis. Oke, jadi kenabian. Sebentar. Jalur kenabian Nabi Jalur Muhammad kenabian itu, di sini diberikan kepada siapa? itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian, Bang Idis. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Sekarang saya bacakan, Asbabun Nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27 tidak secara spesifik memiliki turun yang tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu, Bang. Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edi selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah... Tenang Gus Adam. Biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edis ini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini Karena perkara yang saya sederhana saja, Gus. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Tenang, Gus. Tenang. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12, Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu, ini ya. Ngarang lagi dah ya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya, Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya. Jadi tidak semua, Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang
Dan Sekarang saya tanya, sesungguhnya sekarang saya jelaskan dulu sebentar. terkutuklah Dalam Al-Quran, orang-orang yang dalam mengatakan Al-Quran itu bahwasanya tidak dan ada mereka inilah yang disebut-sebut hukum yang merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu Bang Edis tidak ada menjelaskan nempeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja Saya Gus. jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat Saya dalam tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis hal dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri, tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima. Supaya Ismail diterima. Ismail. Tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati. Dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa. Tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Yes, ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak. Betul? Nah kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim. Tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan. Betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus. Tenang, Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu. Nanti kejauhan. Gini. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Membahas terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad tenang dulu. Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, kok muter-muter ke Ka'bah lagi nih katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah. Gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis.
Anda saya Pembahasan suruh kita baru. sebutkan siapa keturunan Ismail. Anda tidak bisa sebutkan. Betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis terkait Nabi Muhammad itu, ya. Terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kok kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan Ya kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? karena berdasarkan sejarah Berdasarkan halusinasi. bahwa sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus. Tenang Gus. Sabar. Tenang Gus. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan Muhammad. Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran? Saya Terus tadi dari contoh. mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis, ada hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Gini Bang Edis. Jadi Al-Quran, tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesatkan orang-orang Islam adalah hadis. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Gus, Gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis ini. silakan. Ya. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi, nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran, atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua, Bang Edis nanya dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada nempeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Baik, janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana. Coba saya tunjukkan. Tunjukin mana. Oh, ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nempeleng Edis TV itu boleh saya tampeleng sekarang nih.
Baik. Coba, ayo tunjukin. Tunjukin, ayo. Saya akan tunjukkan, bukakan ayatnya. Larangan ya, larangan supaya berbuat demikian. Betul? Misalnya Dan di dalam menjelaskan bahwa nempeleng orang tua itu tidak boleh dalam Al-Quran. Oh, ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Qur'an supaya apa? Supaya nih, saya misalnya pakai AI itu. baik. Ayo. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Baca, ayo. Al-Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Wala. Gimana sih Gus Kado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Gus sudah marah, Gus. Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang muslim mereka tidak pernah tahu isi Qur'annya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hijaiyah. Larangan Gus, untuk tidak. Itu tidak kan durhaka sudah kepada perintah orang tua. supaya orang itu berbuat baik kepada orang tua. Dalam Al-Quran. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih, Gus? Itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Iya. Jadi dalil nempeleng boleh nempeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus jadi- ini? Gus Imam. Jadi Bang Edis terima. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Sebentar, kita kembali ke tema kita. Bang Edis tadi itu Apa sepakat dasar atau apa bahwa- dalil yang membuat Bang Edis orang berarti Islam menerima percaya Tidak bahwasanya sepakat Muhammad dengan hadis- itu dengan keturunan ayat Ismail tadi dari itu. dalam Al-Quran? Silakan Ya. kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya. Sepakat. 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 Ya. Ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun Ayatnya. tidak disebutkan di situ, Ayatnya. walaupun tidak ayat itu menjelaskan tentang kenabian Ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik. Al-Ankabut 27. Memang Wah, dibuka luar lagi itu biasa orang Islam ini. Dibuka lagi itu. Baik, Waduh. Al-Ankabut 27 ya. Saya balikkan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya. Sangat mengecewakan nih, orang muslim tidak mengetahui isi daripada Tadi Qur'annya. dia sepakat. Baik. Dia Oke, sepakat. sekarang Anda yang baca dulu, Gus. Nah, ya Ini saya surat baca. Al-Ankabut ayat 27 baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Terus? selamat datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis taslim Tenang, kepada jangan itu, diedit dulu, jangan Kalau diedit. Bang Edis- Lanjut dulu. Dan kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti waduh, taslim Gus, juga dengan baca dulu ayat sampai selesai, Gus. yang Bang Baca Edis dulu sampai baca selesai. itu. Dan ya. Dan ya Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, Yang keturunan dimaksud siapa? itu, Keturunan siapa yang keturunannya dijadikan itu nabi? Keturunannya itu, coba keturunannya, coba baca Arabnya di atas. Berat sudah. Di situ Dan kami anugerahkan keturunannya. kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini disebutkan Muhammad. Saya tanya, Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Sekarang saya tanya, Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim.
Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, merujuk Ismailnya kepada Ibrahim, pergi botol. kemana? Ismail pergi kemana? Di sini. Jadi di situ keturunannya merujuk Dengar, tenang, Gus kepada Ibrahim. Gus Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan-keturunan Abraham. Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi, ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Sebentar, Bible, sebentar. dalam Alkitab terdapat nubuatan penting dalam kitab Agung. tenang. Agung nomor 5 Nih, ayat saya tunjukkan 9 ya. sampai 16. Dalam Ini nubuatan kejadian, Abraham yang memang memiliki dibicarakan banyak di sini keturunan. adalah kekasih Tetapi Allah. di ayat 19 ini ya, Salah perhatikan. satu nama sifat dari Tetapi Nabi Allah Muhammad berfirman, adalah tidak. Habibullah. Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Dan ia akan memperanakkan 12 raja dan seterusnya. Aku membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah, ini sejalan dengan ayat ini. Perhatikan. Itu dalam apa? Dalam Bible itu. Sejalan dengan ayat ini. Ya, Kami itu dalam anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ismail ketinggalan. Kemana Itu perginya dalam Bible, Ismail? Ya itu dalam Bible kan? Kemana perginya Ya kan? Ismail? Saya tanya. Ismail pergi kemana? Yang tadi itu sebelumnya Tenang, itu yang tenang. dibaca. Ismail Bible, pergi kan? kemana? Saya tanya, yang sebelumnya Bang Edis baca itu dalam Bible, kan? Ya. Hah? Makanya Kan saya kameranya. bilang bertaubatlah kalian Kameranya mempercayai firman Tuhan dari Arab. Tadi yang Karena dibaca itu Bang Edis, tiada yang lain tiada bukan hanyalah karang-karangan dan penyesatan daripada Saiton. Tidak ada firman Tuhan datang dari Arab, firman Tuhan datang dari Israel kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga genaplah apa yang dikatakan di dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Makanya bangsa-bangsa non-Israel yang tinggal dalam kegelapan, yang mereka memuja arwah nenek moyang, mereka menyembah pohon dan batu, mendengar firman Tuhan dari Israel. Sekarang kalian malah nyembah-nyembah batu di Arab. Gitu. Jadi semoga firman Tuhan dari Ustadz Edis TV malam hari ini menyadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya tidak ada firman Tuhan yang datang dari Arab, melainkan firman Tuhan datang dari Bani Israel. Bahkan menurut Al-Quran, tenang. Bahkan menurut Al-Quran, Muhammad adalah kelompok dari Bani Israel. Menurut Al-Quran. Tidak ada Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu orang Arab. Baik, nanti kita bahas itu di tema-tema selanjutnya. Oke? Capek banget itu. Selamat malam.